Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kinerja pengangkutan barang melalui moda transportasi angkutan laut dan kereta api dari bulan Januari hingga November 2022 mengalami kenaikan. Meski demikian, Supply Chain Indonesia mengingatkan bahwa sektor logistik nasional untuk tetap waspada dalam menghadapi potensi resesi global di tahun ini. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah barang yang diangkut melalui moda transportasi angkutan laut pada bulan November 2022 mengalami penurunan 0,68% menjadi 27,6 juta ton dibandingkan bulan Oktober 2022. Sedangkan selama tahun berjalan dari bulan Januari hingga November 2022, jumlah barang yang diangkut mengalami kenaikan 2,31% atau mencapai 293,7 juta ton. Sementara jumlah barang yang diangkut melalui moda transportasi kereta api di bulan November 2022 mengalami penurunan 1,78% menjadi 5,4 juta ton dibandingkan bulan Oktober 2022. Dan selama Januari hingga November 2022, jumlah barang yang diangkut mengalami kenaikan sebesar 13,91% menjadi 56,1 juta ton. Namun demikian, Supply Chain Indonesia menyebutkan terdapat 3 permasalahan yang harus diperhatikan pelaku sektor logistik di Indonesia dalam menghadapi tahun 2023. Pertama, regulasi logistik yang sampai saat ini belum efektif termasuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional atau Sisloknas. Kedua, biaya logistik yang masih tinggi dan perlu diupayakan peningkatan efisiensi pada proses transportasi lantaran biayanya yang berkontribusi sebesar 70% dari biaya logistik total. Dan ketiga, ancaman resesi dan ketidakpastian rantai pasok global. Di sisi lain, Supply Chain Indonesia memprediksikan kontribusi sektor logistik terhadap PDB nasional hingga akhir 2022 akan mencapai 957,9 triliun rupiah atau meningkat dari 719,6 triliun di 2021. Dan tahun 2023 akan menyentuh angka 1090,2 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, antisipasi resesi global terhadap sektor logistik nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Setiadi. Beliau adalah CEO Supply Chain Indonesia. Selamat pagi, Pak Setiadi. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Salam sehat, Pak. Salam sehat kembali, Mas. Baik, sebelum kita membahas bagaimana proyeksi dari kinerja industri logistik ya Pak di tahun 2023 ini, kita akan review terlebih dahulu bagaimana nih perjalanan industri logistik di sepanjang tahun lalu. Baik, Mas. Ini hal yang sangat menarik, para pemirsa sekalian. Jadi kalau kita melihat perkembangan dari tahun 2022 ya, tahun ini, tahun kemarin, ya, kita melihat ada hal yang sangat mengembirakan. Sektor logistik yang dalam hal ini bisa kita lihat dari klasifikasi yang dari BPS, itu kita bisa masukkan ke dalam kelompok lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Walaupun di situ ada transportasi penumpang, tetapi ini tetap bisa menggambarkan bagaimana kinerja logistik. Kita melihat para pemirsa bahwa di 3 kuartal pertama tahun 2022, tingkat pertumbuhan itu sangat luar biasa. Pada triwulan pertama tahun 2022, sektor logistik atau transportasi dan pergudangan itu tumbuh 15,79%. Dan bahkan pada triwulan berikutnya, triwulan 2, itu tumbuh 21,27%. Dan yang sangat luar biasa, pada triwulan ketiga, itu tumbuh sampai 25,81%. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, dengan pertumbuhannya itu sangat tinggi dan tentu saja melebihi tingkat pertumbuhan dari kelompok lapangan usaha yang lainnya. Lantas kalau kita cermati dengan dampak pandemi COVID-19 yang menghantam banyak industri begitu, apakah juga terjadi di sektor logistik atau itu menjadi suatu momentum tersendiri yang justru memberikan berkah bagi industri logistik di tanah air? Iya, ini mungkin catatan yang luar biasa juga ya. Karena ternyata walaupun kinerjanya di tahun 2022 itu sangat luar biasa berdasarkan data triwulan 1 sampai triwulan 3, tapi kita melihat justru pada saat terjadi pandemi, terutama di tahun 2020, justru transportasi dan pergudangan ini yang mengalami dampak yang paling berat.
Oke. Bahkan pada tahun itu terkontraksi sampai 15,02%. Walaupun kemudian di tahun berikutnya sudah mulai menunjukkan pemulihan, tumbuh sekitar 3 sekian persen. Ini juga merupakan analisis kita bahwa sektor logistik ini merupakan sebuah sektor yang memang sangat tergantung sekali dari perkembangan sektor-sektor yang lain. Walaupun kita harapkan juga ke depan tidak hanya terpengaruh, tapi kita harapkan dengan efisiensi dan kinerja logistik yang bagus, ini juga akan mendorong tingkat pertumbuhan dan kinerja dari sektor-sektor lainnya. Hmm. Lantas kalau kita lihat dari produk domestik bruto, seberapa besar juga ini sumbangsi dari sektor logistik terhadap PDB nasional di tahun lalu? Oke, kalau misalnya kita lihat mungkin Mas Prasetyo, saya ingin tunjukkan dulu bahwa ketika sebelum pandemi tahun 2019, Oke. lapangan usaha transportasi dan pergudangan itu tumbuh 6,39%. Jadi ini lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat itu yang sebesar 5,02%. Nah, pada saat terjadi pandemi tahun pertama tadi saya sampaikan terkontraksi 15,04%, ya. Tetapi kemudian ada tingkat pemulihan 3,23%. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Karena di situ kita melihat dinamika yang kita harapkan juga ke depan ini akan terus tumbuh, walaupun kemudian ada beberapa ancaman yang mungkin akan kita hadapi di tahun depan. Lantas apa saja ini kira-kira hambatan, tantangan yang sudah dipetakan begitu? Paling tidak ini menjadi modal juga dan pembelajaran dalam menghadapi tahun 2023 yang juga diprediksi penuh tantangan ini, Pak Astiadi. Ya, betul Mas Prasetyo, para pemirsa sekalian. Hmm. Tantangan logistik ini merupakan suatu fenomena yang menarik karena seperti kita tahu bersama, logistik ini kan merupakan sektor yang bersifat multidimensi, multisektoral, Oke. multi stakeholder. Nah, kalau kita lihat beberapa hal itu akan mempengaruhi kinerja dari sektor logistik. Ya seperti misalnya tentu kita tidak bisa lepaskan dari global supply chain, rantai pasok global. Nah, perkembangan yang ada secara global itu akan mempengaruhi. Ya karena kalau kita bicara mengenai logistik atau supply chain, kita melihat bahwa kita ada 4 faktor yang mempengaruhi. Satu faktor demand, permintaan, kemudian faktor supply, pasokan, kemudian faktor operasional, dan yang kemudian faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yang tadi saya sampaikan ketika kita bicara di tataran global, maka berbagai dinamika yang ada, seperti misalnya konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu contoh konflik geopolitik yang masih terus berlanjut sampai sekarang, atau pandemi yang sebelumnya terjadi di beberapa wilayah dan itu akan mempengaruhi Indonesia. Beberapa hal bisa kita catat bahwa sudah terjadi pemulihan dari dampak pandemi. Ya, geopolitik masih ada dan itu kemungkinan akan berlanjut di tahun 2023. Jadi masalah ketidakpastian, ya uncertainty, kemudian masalah disruption, gangguan. Nah ini yang harus diwaspadai. Oke, berarti tidak jauh berbeda dengan tahun lalu begitu ya, tantangan yang akan dihadapi oleh pelaku industri logistik di tahun 2023 ini. Lantas bagaimana kabar ataupun update yang bisa Anda sampaikan terkait dengan ada kita tahu kan cetak biru atau blueprint nih dari pengembangan Sisloknas itu sudah sejauh mana nih Pak Astiadi? Ya, betul Mas Prasetyo. Jadi Sisloknas, cetak biru pengembangan sistem logistik nasional yang dilakukan dengan Perpres 26 tahun 2012 ya. Oke. Ini akan memasuki tahun ke-11. Kami dari Semen Indonesia itu mencermati implementasi yang dilakukan. Ya, kita melihat bahwa sejauh ya selama 10 sampai 11 tahun ini itu implementasi dari Sisloknas tidak efektif. Wow, Ini bisa oke. kita lihat dari tingkat pencapaian 2 hal. Yang pertama roadmap maupun rencana aksi. Nah, di situ kita melihat berbagai kendala yang ada yang memang tidak bisa dihindarkan, itu memang terjadi dalam 10 tahun ini. Baik, roadmap kemudian rencana aksi lebih kepada implementasinya kah yang tidak sesuai begitu atau ada melihat bottleneck di mana ini yang menurut pengamatan dari Pak Astiadi ataupun dari supply chain Indonesia sendiri? Iya, betul Mas. Kalau kita lihat konten ya,
dari Sisoknas ini kita memberikan apresiasi kepada para penyusun. Walaupun Oke. dengan perkembangan 10 tahun berjalan, ini tentu perlu update karena perkembangan ekonomi global, ya Mhm. perkembangan ekonomi regional maupun domestik dan lain-lain. Perkembangan teknologi dan informasi ini juga ada perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi Sisoknas sehingga perlu Oke. revisi. Tetapi yang kami melihat ada dua hal nih Mas Prasetyo, Hmm. para pemirsa. Yang pertama masalah hierarki. Oke. Sisoknas ditetapkan dengan Perpres. Nah, ini kita melihat hierarki sebagai Perpres ini sangat lemah implementasinya. Ya Oke. sebagai perbandingan saja, kalau kita bicara mengenai moda-moda transportasi yang itu menjadi bagian dari logistik, itu justru ditetapkan dengan undang-undang. Hmm. Kita kenal ada undang-undang pelayaran, ada undang-undang penerbangan, ada undang-undang perkeretaapian, dan juga ada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tapi payungnya logistik itu justru ditetapkan dengan Perpres. Kemudian masalah yang kedua itu masalah kelembagaan. Sisloknas itu diimplementasikan oleh panitia ad hoc dengan melihat bahwa logistik ini merupakan, saya sampaikan, merupakan bidang atau sektor yang multi stakeholder, multidimensi, multisektoral, maka kekuatan ya dalam tanda petik panitia ad hoc ini kurang-kurang efektif, sehingga kami merekomendasikan bahwa seharusnya ada kelembagaan permanen, ya misalnya dalam bentuk Badan Logistik Nasional yang kita Oke. harapkan bisa meningkatkan efektivitas dari implementasi digital tadi. Baik, itu dia dua hal yang saya catat hierarki ya terkait dengan payung hukumnya yang Anda katakan mungkin harusnya lebih kuat lagi dalam bentuk undang-undang, kemudian kelembagaannya juga harus diperkuat sehingga ini mungkin memberikan suatu daya gedor yang lebih kencang dan lebih bergigi lagi begitu ya Pak Setiadi? Ya, betul Mas. Hmm. Baik, lantas strategi apa saja yang perlu diterapkan oleh para pelaku dari industri logistik? Berikut ini kembali kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan angkutan barang kapal laut domestik. Ini data per November 2022 dari BPS. Kita bandingkan antara November 2022 dengan November 2021 justru ada peningkatan sekitar 5,17% year on year ya. Sementara kalau kita bandingkan November dengan Oktober tahun 2022 justru ada pelemahan dari angkutan barang kapal laut untuk perjalanan dalam negeri minus 0,68%. Dan berikutnya angkutan barang kereta api. Ini juga data per November 2022 kita bandingkan dengan tahun 2021 dan secara bulanan. Kalau kita lihat year on year-nya itu 12,48% ya. Kenaikannya juga masih sama begitu dengan angkutan kapal laut. Kemudian secara bulanan juga melemah 1,78% antara November 2022 dengan Oktober 2022. Berikutnya, kita akan cermati permasalahan sektor logistik Indonesia tahun 2023 ini potensinya apa saja. Ini dari Supply Chain Indonesia yang juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Setiadi. Yang pertama terkait dengan regulasi logistik terkait dengan implementasi Perpres nomor 26 2012 tentang blueprint pengembangan Sisloknas atau sistem logistik nasional dan biaya logistik yang masih tinggi. Dan ini juga perlu ada peningkatan efisiensi pada proses transportasi. Kemudian ancaman resesi dan ketidakpastian rantai pasok global. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Setiadi, CEO Supply Chain Indonesia. Ya, Pak Setiadi, kita akan lanjutkan kembali Pak. Data-data yang tadi sudah disampaikan begitu trennya memang dalam kinerja positif dari secara tahunan ya pergerakannya begitu. Tapi kira-kira nih dalam menghadapi tahun ini strategi apa sih yang perlu diterapkan begitu oleh para pelaku industri logistik? Mengingat tadi ada 3 poin yang Anda sampaikan begitu dari Supply Chain Indonesia terkait dengan sektor logistik nasional. Silakan. Oke, baik Mas Prasetyo. Kalau yang pertama yang Sisloknas, ini merupakan PR buat pemerintah, Hmm. walaupun buat kita bersama juga sih yang ada di komunitas Oke. atau ekosistem logistik. Nah, bagi para pelaku maupun penyedia jasa logistik, yang perlu dihadapi terutama masalah uncertainty, ketidakpastian. Nah, sehingga yang pertama harus dilakukan itu adalah penerapan risk management, manajemen risiko. Kemudian yang kedua, dengan melihat perubahan dan dinamika yang luar biasa, baik secara regional maupun global, perkembangan teknologi yang luar biasa,
gangguan atau disruption. Nah, maka yang perlu dilakukan yang kedua adalah penerapan dari manajemen perubahan, change management. Oke. Karena diharapkan kita punya kemampuan untuk melakukan pengelolaan, tidak hanya mengikuti perubahan itu, tapi justru kita punya inisiatif dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan atas perubahan tersebut. Manajemen perubahan seperti apa sih kalau kita coba lihat dari sisi mekanismenya di lapangan yang harus dilakukan begitu? Apakah perubahan dari sistem operasional, pemanfaatan teknologi informasi, atau seperti apa ini? Ya, betul Mas. Paling nggak ada 3 hal ya. Hmm, Yang pertama secara strategis, itu harus ada perubahan pola atau proses bisnis. oke. Nah, ini yang harus dilakukan ya, karena dengan adanya perubahan teknologi, maka kita melihat perubahan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan tidak hanya pada tahap operasional, tapi juga pada tahap strategis. Kemudian yang kedua, yang levelnya lebih bawah lagi adalah perubahan di proses operasional. Ya, seperti misalnya inefisiensi pada saat transportasi, perlunya konsolidasi, dan sebagainya. Ini harus kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, pemahaman dan kemampuan kita untuk menerapkan teknologi informasi. Kita tahu bersama ya, kita tahu adanya digitalisasi, tahu adanya artificial intelligence, blockchain, dan sebagainya. Berbagai hal itu berkembang sangat luar biasa ya, tetapi harus kita akui bahwa pemahaman dan kemampuan kita untuk melakukan implementasi ini masih perlu ditingkatkan. Oke, dari ketiga poin tadi, menurut tanggapan dari supply chain Indonesia sendiri, apakah sudah diterapkan dan sejauh mana juga efisiensi dan efektivitasnya? Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit ya, Hmm, karena tadi saya sampaikan topik ini sifatnya multisektoral, multidimensi, multi oke. stakeholder. Nah, sehingga inisiatif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan misalnya, ini tidak serta-merta menjadi domain dari perusahaan itu sendiri. Oh, Perlu adanya kolaborasi dari para stakeholder. Perusahaan penyedia jasa logistik misalnya, katakan perusahaan transportasi jalan atau tracking, ya, upaya yang dilakukan ini harus didukung oleh ekosistemnya. Ya, seperti misalnya pengguna jasa logistik itu, pemilik barang, ya, itu harus ada kolaborasi. Kemudian hal lainnya seperti misalnya penyedia atau operator dari fasilitas atau infrastruktur simpul transportasi, misalnya pelabuhan, bandara, dan sebagainya, ini juga perlu memberikan kontribusi. Sehingga oke. secara sistem, ya, sebagai sebuah sistem atau ekosistem, maka diharapkan ke peningkatan efisiensi, pengembangan, peningkatan kinerja, ini kemudian bisa optimal. Nah, dengan sejumlah tantangan tadi, lantas seberapa optimis Anda melihat bahwa industri logistik nasional juga bisa bertahan dan melanjutkan pemilihan yang terjadi di tahun 2022 lalu? Sementara ini juga kan bisa dikatakan kendala klasik yang masih terjadi pasti Adi. Iya, betul. Eh, Kita melihat yang pertama optimisme yang harus Hmm, kita bangun dengan melihat paling tidak di 3 triwulan pertama 2022 oke. angkanya sangat luar biasa dan rasanya belum pernah terjadi perkembangan sektoral yang sedemikian luar biasanya sampai Hmm. 25,87%. Nah, tetapi yang perlu kita cermati kemudian adalah ya kemampuan kita untuk melakukan implementasi dari perubahan itu misalnya yang Oke. perlu dukungan. Jadi optimisme yang kita sudah miliki ini perlu kita lanjutkan dengan kita meningkatkan kolaborasi, sinergi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang perlu kita antisipasi juga tadi terkait dengan global supply chains. Ya, bagaimanapun juga industri kita akan terpengaruh oleh logistik atau rantai pasok global. Hmm. Demikian juga industri atau para penyedia jasa logistik juga akan terpengaruh. Nah, ketergantungan dari rantai pasok global ini yang kemudian bisa menjadi bumerang buat kita. Ya, seperti misalnya, walaupun kita masih melihat tren positif dari ekspor impor, tapi kita juga melihat adanya penurunan tumbuh, tapi
angkanya kemudian mengecil. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengurangi ketergantungan dari rantai pasok global tadi. Apalagi kalau misalnya kita lihat ekspor impor misalnya, kita Oke. sangat tergantung sekali dari mitra dagang kita seperti Tiongkok. Sehingga salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan reorientasi terhadap industri dan logistik domestik. Karena kita melihat potensi sangat luar biasa, negara kita berpenduduk lebih dari 273 juta jiwa, kita punya 17.500 lebih pulau, Oke. ya, kita punya sekian banyak faktor yang mendorong logistik secara domestik. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai logistik berarti kan bicara mengenai konektivitas ini ya, Pak Astriyadi. Bagaimana? Apakah memang sudah terintegrasi dengan sangat baik dari Sabang sampai Merauke, demikian juga dengan sebaliknya? Ya, betul. Masalah konektivitas. Kita melihat ada dua konektivitas nih. Satu konektivitas fisik, yang Oke. itu ditunjukkan dengan misalnya jalur-jalur logistik. Hmm. Ya, misalnya dari pelabuhan A ke pelabuhan B, kemudian diteruskan ke hinterland-nya, dan Ya, seterusnya. Kita bicara secara end-to-end, dari oke. point of origin sampai point of consumption. Nah, eh, kita mengapresiasi pemerintah yang dalam sekian tahun ini sudah mengembangkan infrastruktur sedemikian luar biasanya. Dan kita melihat ini mendorong pertumbuhan di berbagai wilayah. Catatan kami, Sulawesi dan Papua misalnya, Oke. walaupun tetap didorong oleh komoditas, tetapi dampak atau pengaruh dari infrastruktur ini sangat luar biasa. Sehingga kita mencatat di dua wilayah itu pertumbuhan domestik regionalnya ini sangat-sangat tinggi, bahkan melebihi wilayah-wilayah lainnya yang distribusi PDB-nya lebih besar, yaitu misalnya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, maupun Bali dan Nusa Tenggara, seperti itu. Kemudian yang kedua, Oke. konektivitas dari sisi proses. Nah, kita masih terkendala, misalnya kita belum ada standar, ya pelabuhan kita masih punya standar yang berbeda-beda, ya Oke. dari operasional dan sebagainya. Walaupun di sini kita juga mengapresiasi kepada para operator pelabuhan, ya, termasuk Pelindo maupun pelabuhan-pelabuhan swasta yang Baik. sudah meningkatkan standarisasi dari infrastruktur di pelabuhan. Oke, berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan juga nih ya dari pemerintah, pelaku usaha begitu untuk menciptakan ekosistem logistik nasional yang semakin baik begitu. Pak Setiadi, mohon maaf waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan serta insight yang Anda sampaikan juga ini untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Setiadi. Oke, terima kasih. Ya. Salam sehat kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.